Hai, apa kabar? Sekarang sudah tahun 2021. Kalian pasti tahu kan COVID-19? Ya, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID pada bulan Maret 2020. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus. Sehingga total kasus yang meninggal keseluruhan adalah 19. Saudara, hampir 5 bulan sejak pertama kali diumumkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melampaui Tiongkok, epicentrum pertama wabah di dunia. 19 Juli 2020, Indonesia juga memecahkan rekor angka kematian tertinggi sejak wabah ini dinyatakan masuk tanah air pada Maret lalu, yaitu 127 kasus. Indonesia memang harus waspada dengan tren kasus corona yang terus naik. Kemarin, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Jumlah angka kematian harian lebih tinggi dari Malaysia yang mencapai 100 kasus lebih. Sampai saat ini, banyak perubahan yang telah terjadi di negeriku tercinta Indonesia. Bahkan sampai sekarang pun kita tidak pernah tahu kapan corona cepat berakhir. Saat ini, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari kian terbatas. Untuk mencegah virus yang sudah memakan korban jiwa, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah. Kita yang sudah berdiam diri di rumah mungkin sudah ada yang berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan yang pasti ada yang tidak di rumah saja dan tidak akan mungkin untuk di rumah saja. Semua berbeda-beda. Di 2021 ini juga, kita tidak akan asing ketika melihat orang-orang menggunakan masker. Masker sudah menjadi suatu kewajiban karena coronavirus dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet. Yang mati gantang. Banyak yang terus atau bahkan lebih dan lebih harus berjuang di masa pandemi seperti ini. Kita harus mendengarkan pendapat mereka. Jadi, apa sih sebenarnya perbedaan yang mereka rasakan sebelum pandemi dan ketika pandemi? Kalau sebelum pandemi, kita yang masuk ke kantor, biasanya ke kantor, sekarang udah enggak WFH karena emang kebijakan dari pemerintah. Dan juga perbedaannya yang paling berasa itu dari sisi mungkin ekonomi juga sangat berpengaruh gitu ya, nggak cuma dagang kecil tapi kita juga yang kantoran. Berasa banget kita sebelum sama sesudah ada pandemi ini, kayak untuk saya keluar harus pakai masker. Ya, tujuannya sih bagus ya, biar kita nggak ketularan orang-orang yang udah terinfeksi atau orang-orang lagi sakit. Cuman kadang tuh kalau kita pakai masker terus kayak berasa ngap nggak sih, nafas juga susah, apalagi buat yang hidungnya kecil kayak gue ini. Kayak nyerap oksigen juga kan rebutan sama yang gede-gede. Sama kalau kita keluar gitu ya jadi kayak gak nyaman aja, jadi kayak lebih banyak polisinya sih yang bikin gak nyaman. Kayak jadi bingung gitu ya sebenarnya penyekatan, razia surat-surat atau gimana gitu nggak tahu. Jadi was-was terus saya sih kalau setiap lihat yang ada polisi-polisi gitu. Ini jadi daring terus, jadi nggak online, jadi nggak offline, jadi nggak ketemu teman-teman di kampus. Berapa jam sekian, jadi
Apa mereka setuju dengan kebijakan untuk berdiam diri di rumah? Setuju atau tidak di rumah? Saya rasa sangat setuju karena bisa mengurangi penularan pandemi itu sih. Kalau kebijakan pemerintah yang bikin kita di rumah aja sih benar-benar nggak setuju. Kayak emang nggak cocok sih diterapin di negara kita. Kan orang-orang itu mah mau ada corona mau nggak ada corona mah yang penting kan ada hiburannya. Kalau misalkan di rumah terus ada hiburan ya malah itu yang bikin sakit sih kayaknya. Jadi kayaknya yang paling cocok buat gua yang harusnya diterapin di negara ini ya kayak diskusi soal dulu kalau negara kita bakal ngadain herd immunity, siapa yang paling kuat yang bertahan kayak gitu. Jadi semua dibebasin kayak ngelakuin kegiatannya masing-masing ya bebas. Soalnya gua juga ngerasa gitu sih, imun orang-orang di negara kita kayak beda. Yang penting senang mah ya happy aja kayak. Yang penting kalau dia senang dia sehat gitu aja sih. Ya sebenarnya awalnya sih sempat setuju ya Mbak, karena emang lebih aman di rumah kan. Cuma kayak lama-lama bosan juga di rumah terus kan internet kepakainya banyak nih kalau daring harian. Kalau saya orang pedagang, orang rantau, terus terang anak ini saya nggak bisa makan terus terang gitu. Dan apa harapan mereka untuk coronavirus ke depannya? Kalau untuk harapan, semoga pandemi ini cepat kelar, cepat selesai, dan juga masyarakat kembali ke aktivitas masing-masing, ya lebih baik lagi. Harapannya ya kayak yang lain ya sama aja, kayak pandemi ini cepat berakhir. Terus kalau misalkan pandemi ini nggak bisa berakhir, kayak bakal terus ada terusnya. Ya setidaknya juga biasa aja, nggak usah heboh banget lah. Nanggepinnya juga kalem aja, nggak usah dibikin panik, nggak usah dibikin berita yang enggak. Kayak jadinya orang-orang juga nggak khawatir amat. Ya pokoknya yang terbaik aja sih buat negeri ini. Harapannya sih semoga pandemi segera selesai, biar kita anak kuliah bisa kuliah lagi ke kampus. Soalnya ribet juga nih kalau bimbingan semester akhir ketemunya cuma daring, itu agak ribet. Doa aja supaya cepat selesai lah negara kita bisa pulih kayak dulu lagi. Usaha juga rame lagi, terus orang juga banyak aturan kayak drama rame, usaha juga lancar. Mereka perlu didengar. Dan mari kita cari solusi terhadap masalah yang sedang dialami oleh negeri, bahkan dunia ini. Tetap menggunakan masker dan patuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk membawa saya, kamu, dan kita lebih baik lagi.